Penilaian ini kemarin juga kami sudah rembuk dengan teman-teman Waka dan juga teman-teman yang lain, bahwasanya penilaian sekarang ini karena kita sudah ada sistem informasi manajemen di lembaga ini, maka kita akan menggunakan SIM itu ini sebaik-baiknya. Artinya proses penilaian kita nanti akan dilaksanakan secara digital, bukan memperketat atau bukan apa, tapi ini semata-mata untuk mempermudahkan KBM, kegiatan belajar mengajar yang ada di lembaga ini. Sedikit kami sampaikan dengan SIM ya, yang ada di lembaga ini, yaitu sistem informasi manajemen. Yang pertama, SIM ini terdiri daripada 3 kata, yaitu SIM, informasi, dan manajemen. SIM ini adalah kumpulan beberapa sistem ya. Sistem ini adalah kumpulan beberapa komponen yang saling berinteraksi untuk mencapai tujuan tertentu. Kenapa kami ini membangun SIM? Agar satu dengan yang lainnya ini bisa saling membantu, bisa saling berkaitan, bisa saling kontrol satu dengan yang lainnya. Kalau kita contohkan organ tubuh kita, itu sistem. Ada yang sistem itu pendengaran, penciuman, ada yang bergerak berjalan, tangan kita untuk mengambil, itu namanya sistem. Di sini, di lembaga ini, ibarat tubuh kita. Saya membangun SIM ini dengan teman-teman supaya lebih mudah. Tentunya kalau cuma mata saja bisa melihat, tidak bisa mengambil. Kalau tangan saja bisa bergerak tapi tidak bisa melihat, maka di situ juga tidak akan mendapatkan benda yang kita inginkan. Kalau satu tubuh ini kita sama-sama bergerak, ada yang bersifat ini penciuman, juga ada yang bersifat mengambil, berjalan, insya Allah lembaga ini akan lebih mudah terkontrol. Artinya lebih transparan, juga lebih gampang untuk mendapatkan data dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah informasi. Data yang diolah di SIM ini, di MTS ini, menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerima dan bermanfaat untuk pengambilan sebuah keputusan. Karena di dalam SIM, sistem informasi manajemen ini, ada beberapa data yang satu dengan yang lainnya ini saling berkaitan. Di akunnya guru ini juga terkontrol oleh akunnya Waka Kurikulum. Di Waka Kurikulum pun juga terkontrol di akunnya kepala madrasah, dan di situ juga dari data-data tersebut nanti disalurkan kepada siswa maupun di orang tua. Jadi semuanya saling berkaitan antara satu yang dengan yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah manajemen. Manajemen ini adalah proses kegiatan mengolah sumber daya manusia, material, dan metode. Dengan adanya SIM ini, sistem informasi ini, maka kita akan memperoleh sebuah manajemen, sebuah kegiatan yang mana kegiatan ini nanti bisa dijadikan bahan evaluasi, bisa dijadikan bahan pertimbangan untuk perbaikan di lembaga ini, bisa dijadikan analisis. Karena kalau kita nengok ke belakang ketika kenaikan kelas ya, terkadang antara data satu dengan yang lain itu tidak sama. Data yang dipegang kesiswaan dengan data yang dipegang oleh TU dengan data yang dipegang oleh guru kadang tidak sama. Sehingga di sini timbul beberapa konflik. Kemudian juga salah terkadang kita itu menaikkan siswa yang harusnya tidak naik, atau sebaliknya siswa yang memang layak untuk dinaikkan terkadang tidak naik. Ini karena memang ketidakvalidan data. Di SIM ini semuanya nanti akan dikelola secara baik. Tentunya ini dengan bantuan segenap dewan guru untuk sama-sama melangkah bergerak untuk memajukan lembaga ini. Kemudian kami membuat SIM ini tujuannya ini menyediakan layanan yang dapat dipergunakan menjadi media pengendali, perencana, evaluasi, serta sebagai sarana perbaikan berkelanjutan. Bukan karena gaya, bukan karena apa.
Ini sebetulnya kami membuat SIM ini bukan cuma sekarang. 5 tahun yang silam saya sudah membuat SIM ini, tapi pembuatnya kadang sibuk dengan kegiatan yang lain. Kadang yang membuat SIM ini terkendala dengan pekerjaan yang lain, sehingga tidak selesai. Oleh karena itu kami mencari programmer yang lain sampai sekarang ini alhamdulillah SIM ini sudah siap, namun terus kami sempurnakan sesuai dengan apa yang ada di lembaga ini. Oleh karena itu nanti monggo kami mohon pendapatnya, masukannya, arahannya Dewan Guru untuk langkah-langkah selanjutnya di SIM ini supaya lembaga ini nanti lebih baik lagi. Kemudian yang kedua, menyediakan informasi mendukung yang dapat digunakan untuk analisis dan pengambilan keputusan suatu lembaga. Ini artinya di SIM ini juga ada panel ya untuk siswa dan juga untuk orang tua. Nah, siswa kan ada di pondok misalnya, yang memang tidak membutuhkan adanya SIM ini. Siswa memang ada di pondok pesantren, tapi orang tuanya ini banyak ingin tahu terhadap proses adanya KBM ini. Kadang orang tua begini, ingin melihat raport maupun prestasi maupun pelanggaran anaknya yang ada di pondok pesantren ini. Di awal tahun nanti, kalau kami diizinkan secara bertahap, kami akan mengumpulkan wali murid ya, mulai di kelas 1 sampai kelas 3. Walaupun sudah bertahap, misalnya sekarang kelas 1A, besok 1B, untuk mensosialisasikan SIM ini. Di akunnya orang tua itu, di situ juga ada menu, yaitu untuk mengontrol anaknya yang ada di sini. Menu yang ada di orang tua itu meliputi raport digital, meliputi pelanggaran siswa, meliputi prestasi siswa. Itu sudah masuk ke menu orang tua. Artinya kalau selama ini kita tidak pernah mengadakan rapotan, paling tidak kita menyampaikan informasi ini kepada orang tua. Kita sangat kesulitan nih. Kita sangat kesulitan untuk mendatangkan orang tua ke lembaga ini. Tapi dengan adanya SIM yang sudah bisa di-download di Play Store itu, orang tua kan sudah bisa mengakses adanya KBM anaknya yang ada di pondok pesantren ini. Andai kan anaknya itu melanggar, maka di situ absensi setiap hari itu muncul di akun orang tua itu. Begitu juga dengan anak yang memang berprestasi, itu juga muncul di akun orang tua. Namun kami bedakan di sini, bagi anak yang mempunyai prestasi, baik prestasi itu internal maupun prestasi secara eksternal, ini nanti akan muncul di semua warga madrasah ini. Di akunnya kepala muncul, di akunnya guru muncul, warga muncul, siswa muncul, terus kemudian di akunnya orang tua pun juga muncul bagi anak yang memang berprestasi. Kenapa ini dimunculkan di semua akun yang ada di warga madrasah ini? Agar mereka juga greget mendidik anaknya, memberikan motivasi terhadap anak didiknya ini, sehingga dimunculkan semua. Yang berhubungan dengan pelanggaran, ini tidak akan muncul di semua wali murid, tapi cuma muncul di murid yang melakukan pelanggaran. Misalnya si A melanggar narkoba, dan seterusnya sudah. Tentunya kami nanti bersinergi dengan yang ada di pondok pesantren. Melanggar kekerasan atau minum-minuman, maka di situ akan kami munculkan di akunnya orang tua terhadap pelanggaran anaknya, sehingga nanti diagendakan pemanggilan orang tua. Itu pun di situ SOP-nya tentunya dilaksanakan oleh wali kelas yang disetujui oleh BK dan juga siswa. Jadi semuanya di sini SIM ini akan berinteraksi antara satu komponen dengan komponen yang lainnya. Kemudian di SIM ini fungsi utamanya yang kita buat ini memudahkan bagian manajemen
melakukan perencanaan, pengawasan, serta pengarahan kerja bagi semua guru teknik yang dikoordinirnya. Kemarin juga kami mendengar keluhan dari kesiswaan, absensinya tidak terekam dengan baik karena ada yang hilang, terus kemudian ada yang keliru dan sebagainya. Di sini, di SIM ini nanti guru dan juga tendik dan juga teman-teman TO dan admin bisa mengontrol satu dengan yang lainnya. Artinya transparansi di sini. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengolahan data yang telah tersaji secara akurat dan real. Data-data yang memang ada di SIM ini, insya Allah data-datanya ini valid. Sering terjadi di lembaga ini, terkadang nomor induk siswa itu tidak sama. Yang ada di rapor kadang tidak sama yang ada dipegang oleh teman-teman TO. Kadang yang dipegang oleh teman-teman TO yang tidak sama yang dipegang oleh guru. Sehingga ketika sudah pengambilan keputusan di kenaikan kelas maupun di kelulusan ada yang keliru. Pernah dulu itu kejadian keliru, anaknya baik di akunnya kepala, akunnya waka, guru, siswa maupun orang tua mengkoordinasikan subsistem yang ada. Contoh kemarin di jurnal ya. Di jurnal itu ketika Dewan Guru ini mengisi jurnal yang ada di SIM, maka di situ terkoordinasi oleh yang ada di Waka Kurikulum, sehingga di menunya, di panelnya Waka Kurikulum itu terlihat bahwasanya si A ini mengisi jurnal, materinya ini dan seterusnya. Kalau sudah sesuai, maka oleh Waka Kurikulum itu disetujui. Itu diantaranya konektivitas subsistem yang ada di SIM ini. Yang keenam, mengintegrasikan subsistem ini sudah sambung semua, integrasi semua ini, mulai dari kepala, waka, terus kemudian juga guru, wali kelas, BK, sampai kepada pelayanan kemasyarakatan, yaitu di orang tua dan siswa. Ini terintegrasikan semua di SIM ini. Kemudian yang ketujuh, transparansi, fleksibel, akurasi dan akuntabilitas juga ada di SIM ini. Kemarin juga ketika PKKM ada usulan dari Bapak Junaidi supaya di SIM itu nanti ditambahkan menu yayasan di atasnya itu, sehingga di akunnya bendahara ini langsung terkoneksi oleh akunnya yayasan, sehingga anggaran atau pengeluaran yang ada di bendahara langsung bisa dilihat oleh pihak yayasan. Atau kalau sekarang di pondok pesantren ini sudah terbentuk TPK, tim pengelola keuangan, karena keuangan itu sekarang sudah tersentral semua. Jadi dari pihak TPK atau pengawas ini nanti bisa mengontrol keuangan secara transparansi yang ada di bendahara. Ini kami sekarang di menu bendahara, di panel bendahara dalam tahap ini masih dalam tahap penyelesaian. Kami menyesuaikan menu yang ada di bendahara sesuai dengan database yang dulu pernah dibuat oleh Mas Arief di Kemenang. Kami menyesuaikan dengan itu, sesuaikan dengan itu. Kemudian di SIM ini tidak mengenal waktu dan jarak dalam dunia pendidikan. Bisa nanti Dewan Guru mengisi nilai bukan cuma di lembaga, tapi di rumahnya masing-masing. Dan masih banyak lainnya yang bisa dilakukan di luar kelembagaan. Yang ke-9 ini sarana peningkatan SDM. Kalau saya menginjam bahasanya Pak Gufron, sekarang ini sudah era digital 4.5. Ya. 5.0 lah Bro. Iya, sekarang sudah 5.0. Digitalisasi. Kemudian konsep dasar SIM ini meningkatkan kualitas pendidikan, menunjang daya saing sumber daya manusia, meningkatkan kelancaran aliran informasi perkembangan zaman. Kemarin kami ketika workshop itu bincang-bincang dengan Bapak Zurni itu di kantor yang juga menemani kami.
teman-teman Waka dan juga admin, beliau menyampaikan salah satu di lembaga ini yang ada di Kabupaten Lumajang dan Jember yang menggunakan SIM ini cuma sini, dan ini sangat baik sekali untuk dikembangkan. Iya, sehingga dia merekomendasi untuk meningkatkan SIM ini ke sekretarisnya tim IT-nya di Bandung. Kami sudah koneksi kemarin, alhamdulillah sudah nyambung. Dia siap membantu terkait dengan adanya SIM ini, terus kemudian terkait dengan KBM yang ada di lembaga ini mau didigitalkan seperti apa, katanya beliau itu. Monggo saya bantu, karena beliau itu membuat aplikasi ya, digitalisasi, menghabiskan 250 juta. Artinya Pak Rohman itu, tim IT-nya Pak Zuni itu yang di Bandung membuat aplikasi sampai di uang pribadinya. Di uang pribadinya itu sampai menghabiskan 250 juta. Memang dia itu sudah nekat menghibahkan dirinya ke madrasah. Semua guru yang mengajar di lembaga ini sesuai dengan absensi, sesuai dengan jadwal pelajaran, nanti menginput nilainya di akunnya masing-masing. Misalnya sekarang Pak Sakur ngajar seni budaya misalnya, sudah Pak Sakur ngajar seni budaya, maka di situ di akunnya Pak Sakur ini nanti akan tampil nilai anak didiknya, sehingga di situ Pak Sakur harus mengisi nilai, yang nilai ini nanti terintegrasi dengan wali kelas yang ada di situ. Misalnya di kelas 1A wali kelasnya B misalnya. Nanti ketika Pak Sakur ini sudah mengisi nilai di kelas 1A sesuai dengan jadwalnya, langsung nanti masuk di akunnya wali kelas. Jadi di akunnya wali kelas itu sudah jadi ledger, sudah jadi buku induk di situ sudah. Kan ini jauh mempermudah ketimbang kita melaksanakan dengan manual. Kalau manual ribet kan, kadang enak, ya kadang di temu bejelau dan seterusnya. Satu kali kerja di sini sudah masuk di semua akun, di akunnya wali kelas, di akunnya kepala, di akunnya waka kurikulum. Nah, setelah nanti nilai itu sudah terkumpul di akunnya wali kelas tidak bisa mempublikasikan nilai tersebut, tidak bisa masuk ke akunnya siswa tanpa ada persetujuan dari waka kurikulum dan kepala madrasah. Baru kalau di situ sudah disetujui di akun, ya di situ. Di akun itu sudah disetujui, di akun kurikulum itu sudah disetujui, secara otomatis di semua akun siswa nilainya akan muncul. Nilainya akan muncul di situ. Di akunnya siswa atau di akunnya orang tua. Nah, ini di menunya Pak Hamid, karena setiap waka kami sesuaikan dengan tupoksinya, ada di menunya masing-masing. Kalau di menunya Pak Gufron tadi ada menu agenda, di Pak Hamid ini selaku waka kesiswaan juga ada informasi manajemen kesiswaan, yang mana di situ nanti ada absensi ekspor absen siswa, statistik absen siswa. Artinya anak-anak, karena ini SIM ini sebagai penunjang di akreditasi kita, di akreditasi itu ya ada panel yang membutuhkan terkait dengan statistik absen siswa maupun grafik prestasi. Statistik absen ini nanti akan muncul di akunnya Pak Hamid. Artinya kehadiran siswa pada hari ini berapa, yang tidak hadir berapa, dan siapa saja. Ini mempermudah kami untuk menginformasikan siswa-siswa yang ada di MTS ini ke daerahnya masing-masing. Artinya biar sama-sama punya tanggung jawab. Ketika ini sudah kami rekap, nanti kami setorkan ke daerah. Ada prestasi siswa. Di prestasi siswa ini anak-anak yang mempunyai prestasi baik internal maupun eksternal akan terdata oleh data kesiswaan. Makanya program kesiswaan dan dibentuk oleh waka-waka yang lain yang memang siswa berprestasi nanti akan diberikan reward atau apresiasi kepada teman-teman siswa yang berprestasi. Di guru juga demikian, nanti mungkin disampaikan oleh Pak Basri atau Pak Hamid. Bagi guru, kami juga sudah membuat kriteria guru teladan.
Bagi guru teladan, kami ambil per semester ya, bukan per tahun. Per semester, yang memang guru memang di situ sudah masuk kriteria guru teladan, dari aktifannya, terus kemudian dari mengkondisikan kelasnya dan sebagainya, juga akan kami kasih apresiasi atau reward kepada guru tersebut. Contoh nanti akan disampaikan oleh Pak Besri terkait dengan prestasi atau guru teladan tersebut. Kemudian di wakil kesesuaian, dan ini bisa diekspor juga dengan bukti-bukti fisik pelanggaran ini. Ini sangat penting sekali, sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena selama ini ketika kenaikan kelasnya sekarang diumumkan, besok ini sudah ada orang tua yang datang kepada kita, anak kuliah mata om katakan apa masalah dan seterusnya. Lah, kalau kita tidak menyiapkan data-data yang valid seperti ini, selaku etarmu ini ya cuma wali kelas, wakil kesesuaian dan kami. Ini kalau kita sudah menyiapkan data yang valid seperti SIM ini, bukti fisiknya sudah ada. Kami sudah memberitahukan di semua semua orang tua terkait dengan pelanggaran tersebut. Kemudian di menu berikutnya di SIM ini ada sistem informasi manajemen sarana dan prasarana. Ini juga sangat penting. Di sarana ini kami bagi dua, sarana yang memang sifatnya inventaris dan dua non inventaris. Ini semua yang rangkaian yang ada di SIM ini yang memang kami tidak menduplikat atau kami tidak mengcopy paste dari lembaga-lembaga yang lain. Memang ini sudah murni kami membangun dari nol SIM ini dengan programmer yang sudah kami MOU dengan programmer tersebut. Di sarana ini di akunnya Pak Amin ya, di sini ada dua kategori, yaitu satu inventaris dan non inventaris. Yang inventaris ini ada inventaris yang memang bergerak dan tidak bergerak, seperti ruangan sapras, kategori sapras. Datanya ini, data inventarisnya ada ruangan sapras, kategori sapras, data sapras, statistik sapras, persetujuan pinjam, sapras dipinjam, data peminjaman. Kesimpulannya di sini, di sarana dan prasarana ini semua aset, semua sarana yang ada di lembaga ini monggo segenap dewan guru bisa meminjam apa saja sarana yang ada di lembaga ini. Tentunya di sini agar administrasi kita ini rapi dengan cara nanti mengajukan pinjaman tersebut ya, bukan pinjaman bank ya, pinjaman barang tersebut di akunnya masing-masing. Di akunnya dewan guru itu di situ sudah ada data untuk meminjam. Misalnya Sakur karena butuh kamera misalnya untuk mendokumentasi siswa yang mengikuti lomba di luar, membawa kamera tersebut, maka Pak Sakur harus mengisi di SIM itu. Di SIM itu nanti, di SIM itu akan ada format kebutuhannya apa, pinjamnya mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa. Nah, ketika Pak Sakur ini sudah mengisi di SIM yang ada di akunnya masing-masing, maka nanti akan terintegritas dengan akun yang ada di Pak Amin. Dan di Pak Amin ini nanti ada persetujuan, karena semuanya tetap satu pintu, tetap ke Pak Amin. Di Pak Amin ini apakah menyetujui apa tidak peminjaman tersebut? Misalnya ya, artinya di Pak Amin itu setuju gitu misalnya, setuju. Kenapa saya buat seperti itu? Karena juga kami kasihan ke Pak Amin. Ketika ada barang-barang yang hilang, inventaris yang hilang di lembaga ini ya, ini kami mesti nanyanya ke Pak Amin karena tanggung jawabnya Pak Amin. Amin, saya itu beli proyektor di Surabaya 10 proyektor. Sekarang kok tinggal 7, mana yang 3 Pak Amin? Sudah, jumlah Pak Amin ditanyakan seperti itu bingung kan? Karena tidak ada yang minjam. Satu, apa pinjaman? Seandainya Pak Dimas minjam proyektor ini 10 proyektor, ada yang pakai semua, Pak Dimas, Pak Anies, Pak Sampul, 10 proyektor itu sudah habis. Kemudian Pak Gufron misalnya pinjam, Amin, saya pinjam proyektornya. Sopo mau tata minjam kabeh. Misalnya seperti itu. Bangsa waktu cari proyektor pinjam. Tinggal Pak Amin nanti melihatkan datanya, ini Pak,
yang pinjam ini ada Pak Dimas, ada Pak Anies misalnya, ada Pak Sakur. Korektornya sudah keluar semua. Ya dan tak kalah tentang di luar itu sudah itu. Dan dengan demikian sarana dan prasarana yang ada di lembaga ini, insya Allah meminimalisir adanya kehilangan ini. Tentunya sistem ini tidak akan bisa berjalan tanpa adanya komponen dari semua warga lembaga ini. Artinya kalau semuanya bisa bergerak memfungsikan sarana digitalisasi ini, insya Allah manajemen kita ini akan lebih rapi lagi, lebih baik lagi, dan lebih bagus lagi. Kemudian yang kedua ada non-inventaris. Di non-inventaris ini ketika awal tahun atau ketika semester ini memang Dewan Guru dan tenaga kependidikan ini kan diberikan spidol ya, penghapus, artinya peralatan KBM lah, apa saja, spidol, penghapus dan sebagainya. Selama ini masih belum kita terdata dengan rapi. Kadang ada penyampaian teman-teman sekarang sudah dikasih, terus kemudian karena tidak ada serah terima yang jelas, akhirnya besok ada lagi dan seterusnya sampai banyak data-data yang tidak valid di situ. Nah di sini ini nanti di satuan di inventaris ini nanti yang memberikan barang-barang itu ini langsung Pak Amin nanti akan terbaca rekam jejaknya di semua dewan guru. Artinya misalnya Sakur Mahevri Semidol tak bisa bagi alasan menjadi kota Every. Lihat saja di akunnya sampai apa ada benda di situ, sampai sudah transaksinya di ruang wakaf misalnya seperti itu. Ini sama sekali tidak ada mempersulit di sini, justru malah mempermudah pekerjaan kita, lebih gampang, lebih mudah, lebih terarah adanya SIM ini, lebih terarah. Karena gini, kalau kita tidak rapi dalam manajemen di lab ini saja ya, di ketika UNBK ini banyak pengadaan barang di sini, banyak sekali di sini. Rawangnya kadang saya lihat di CCTV itu kalau malam berenang karena kadang lah lempu, ya benih kacang, benih kebun, ya sah belum benih. Ini nanti di akunnya Pak Besar, akun Pak Besar. Kami tadi belum sempat melihat akunnya karena kami tidak bisa melihat tanpa guru dan juga nama guru, tanggal lahir yang sudah di akunnya guru, juga berkas user yang meliputi KTP, KK dan sebagainya. Kemudian visi dan misi lembaga. Visi dan misi lembaga ini yang diinput oleh admin dan juga masuk di akunnya kamar juga. Di situ diinput dari sana, tapi view-nya ini muncul di semua warga yang ada di lembaga ini. Ada kode etik, ada kode etik guru juga di situ yang sudah disepakati bersama dan juga bersama-sama dengan yayasan. Ada jadwal. Setiap akun pasti jadwalnya beda-beda. Antara akunnya Pak Sakur misalnya dengan akunnya Pak Amin itu beda jadwalnya. Kalau Pak Sakur hari Kamis punya jam, belum tentu pada hari Kamis itu pula Pak Amin punya jadwal. Jadi di masing-masing akun itu disesuaikan dengan jadwal yang ada. Di akunnya guru ini juga ada absensi siswa, tinggal merealisasikan sudah absensi itu. Kemudian juga ada jurnal, ada buku nilai, nanti akan dipandu oleh Pak Eri ya. Ada data rekap dari semuanya nilai. Artinya rekap siswa pun juga akan muncul di situ. Prestasi juga, prestasi view yang diinput oleh Pak Hamid ya, yang diinput oleh Pak Hamid ini nanti masuk di akunnya guru juga. Artinya anak didik kita yang sudah masuk di lomba tingkat nasional siapa saja, berapa persen dan seterusnya, itu masuk di akunnya guru. Sarpras ini juga, Sarpras ini seperti tadi itu yang saya sampaikan, ada Sarpras itu memang inventaris dan juga non inventaris. Nah, inventaris monggo silahkan Dewan Guru menggunakan media ini untuk pembelajaran, pinjam apa saja sudah. Insya Allah Pak Amin tidak akan keberatan kalau betul-betul sudah sesuai dengan SOP. SOP-nya kita yang ini sudah, yaitu dengan SOP
guru mengajukan pinjaman disetujui oleh Pak Amin selaku wakasarana, terus kemudian juga menentukan kapan mau dikembalikan. Ini sudah ada semua. Kemudian di sistem informasi manajemen wali kelas beda. Kalau guru yang statusnya menjadi wali kelas, maka di situ juga ada tambahan wali kelas. Wali kelas ini yang menipu jurnal. Semua jurnal yang ada di guru ya di kelas itu masuk di akunnya wali kelas. Kemudian juga ada ekspor jurnal kelas. Jadi guru yang ngajar 1A misalnya, di situ ada Pak Sakur, ada si A dan si B, maka nanti jurnalnya terekam di akunnya wali kelas. Begitu juga jurnal kelas. Jurnal kelas yang dulu kita mengisi secara manual itu di perkelas, maka juga muncul di akunnya wali kelas. Lebih mempermudah. Jadwal perkelas pun juga. Bimbingan konseling jika ada yang bermasalah, jangan dulu disampaikan kepada wakil kesiswaan atau KPK. Paling tidak di sini wali kelas membimbing atau mengasih arahan kepada anak didik yang melakukan pelanggaran tersebut. Kemudian nanti kalau misalnya parah, baru nanti diajukan pelanggarannya ke bimbingan konseling. Di situ BK ini sudah mulai turun untuk membina anak tersebut. Buku nilai yang kita bahasakan dengan Leger ya, ini juga ada di sini. Juga ada di akunnya wali kelas. Kemudian sistem informasi manajemen pengolahan keuangan. Ini karena masih dalam penyelesaian, tidak bisa saya tampilkan karena ini masih dalam tahap. Di sini ada profil siswa, tatib siswa, konseling jika ada pelanggaran, nilai dan prestasi siswa. Itu masuk di akunnya orang tua. Jadi ketika memang ada siswa yang melanggar, maka di situ sudah secara otomatis masuk di akunnya orang tua itu. Di akunnya orang tua. Begitu juga dengan prestasi siswa. Kalau prestasi siswa ini nanti akan masuk di semua akun orang tua. Tapi kalau yang berhubungan dengan pelanggaran, ini cuma siswa-siswa tertentu saja atau orang tua tertentu saja yang masuk rekapitulasi BK-nya ini. Tak semua siswa. Kalau semuanya nanti dimasukkan ke semua siswa, ya kasihan juga ya, karena menyebarkan aibnya siswa. Makanya di sini cuma siswa yang bermasalah saja yang masuk di sini. Terus layanan informasi juga hampir sama dengan waka, BK, wali kelas dan juga guru sebagai pengelola di lembaga ini ya. Pantau proses dengan mudah dengan petugasan masing-masing. Semuanya transparansi apa yang kita lakukan. Kemudian guru fokus mengajar. Wali kelas memantau progres di kelas yang diampu. Manajemen sekolah, camat dan wakam ini memantau sebagai wujud supervisi kita dalam proses berjalannya data dan melakukan evaluasi dengan mudah. Kemarin juga ada masukan ya, dari Kasipekma, sekiranya nanti di SIP ini ada yang berhubungan dengan KBM, itu kaset. Artinya guru ketika memang mau melakukan kegiatan KBM ini sekiranya sudah mudah di sini. Materinya sudah ada, RPP-nya sudah ada, terus semuanya sudah ada. Selama ini yang sekarang ini masih belum ada. Artinya yang masih belum tersedia di SIP ini yang terkait dengan RPP, artinya punyanya guru lah, yang masih belum ada. Insya Allah tetap kami membuat itu demi memang untuk melancarkan adanya KBM ini. Mulai merencanakan program kerja dengan dasar data dan analisis di situ. SIP ini bisa kolaborasi dan dukungan dari tenaga pendidikan, sangatlah penting. Mulai dari admin SIP, persuratan, pustakawan sampai pada pengawasan kegiatan oleh kepala TO. Di SIP ini ya masih kami buat terkait dengan persuratan. Artinya semua yang berhubungan dengan persuratan dan juga SK dan sebagainya kami juga memasukkan di SIP ini. Ini juga dalam tahap pembuatan sekarang. Sehingga nomor surat tidak muncul nomor-nomor ganda nanti. Ini juga sering terjadi ya, terkadang nomornya sudah dipakai tapi dipakai lagi dan seterusnya.
dan administrasi yang lain. Bahkan pada sampai level petugas kebersihan pun dapat ditugaskan untuk melaporkan kegiatan hariannya. KTU dapat menilai dan memberikan catatan kepada semua karyawannya. Artinya kemarin sudah dievaluasi. Kolaborasi antar orang tua, siswa, alumni, dan madrasah sangat penting. Alumni juga, di alumni ini juga kami sertakan di SIM ini ijazah yang memang sudah diterima, kami scan nanti dimasukkan di SIM ini. Karena khawatir nanti ada hal-hal yang tidak kita inginkan. Dulu ya, sebelum saya ada di sini juga ada kasus semacam pemalsuan ijazah itu. Ternyata setelah dilihat di buku itu nggak ada. Ini agar lebih rapi lagi, di samping kita juga mengarsip di fotokopiannya dan juga di buku induknya, dan lebih memudahkan lagi ya kita masukkan di SIM ini. Orang tua atau wali murid dapat memantau dalam satu plafon di SIM ini dalam akun orang tua. Jadi di orang tua tadi sudah ada akun untuk memantau anak didiknya yang ada di MTS ini. Kegiatan belajar mengajar dan administratif siswa serta kolaborasi antar warga madrasah termasuk alumni, semuanya bisa disatukan di SIM ini dalam satu genggaman. Karena SIM ini juga bisa diakses di HP ya, di Play Store itu sudah bisa diakses. Bisa diakses di komputer juga bisa, kemudian di HP juga beda. Tentunya tampilannya antara yang di HP dengan yang ada di